Halo para pemburu film. Di video kali ini, Ruang Movie akan membawakan alur cerita film horor Thailand yang berjudul Inhuman Kiss. Film ini rilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang menjadi hantu Kraswe karena kutukan ilmu hitam. Dan kutukan ini juga bisa menular ke setiap wanita yang terkena air liur Kraswe. Biasanya Kraswe ini kalau kita sering dengar di Indonesia itu adalah kuyang ya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan 4 orang bocil yang bernama Sai, Ting, Noi, dan Jert. Rencananya si bocil ini akan bermain peta umpet di dalam hutan. Kemudian mereka pun melakukan home pimpa. Ting yang kalah akhirnya berjaga dan yang lainnya mulai mengumpet. Karena tak ingin ketahuan, Sai pun kemudian mengajak Noi untuk mengumpet di dalam rumah kosong yang berada di sana. Sesampainya di dalam rumah kosong, mereka berdua pun berpencar sementara Sai masuk ke ruangan lain. Namun pada saat di ruangan itu, Sai menemukan sebuah peti yang terlihat kosong. Tapi pada saat Sai melihatnya, scene berpindah ke beberapa tahun kemudian. Kita akan diperlihatkan Sai yang sudah dewasa. Ketika Sai ingin beberes tempat tidurnya, ia menemukan bercak darah. Tapi karena merasa itu adalah darah menstruasinya, ia pun langsung membersihkannya. Tak lama kemudian, ia pun bersiap untuk ke klinik karena Sai ini merupakan tenaga bantu di klinik tersebut. Jert yang melihat Sai, ia pun akhirnya ikut bersama Sai. วันนี้เราไปเล่นทุ่งกันไม่มีคนไข้มาหรอกนะ Sesampainya di dalam klinik, mereka tak menemukan siapapun. Karena dokter dan perawat saat ini ditugaskan ke Bangkok karena adanya perang. Tak berselang lama, datanglah seorang ibu membawa anaknya yang terluka. Sai pun kemudian membantu membersihkan luka anak itu. Si ibu pun bercerita kalau semalam ada Kraswe yang memakan ayam tetangga Sai. Dan si ibu juga memperingatkan untuk menutup pintu dan jendela rumah pada malam hari. Namun pada saat membersihkan luka anak itu, Sai terlihat agak aneh. Saat sedang mengobrol dengan Jert, Sai pun tiba-tiba teringat pada Noi yang saat ini berada di Bangkok. คิดถึงน้อยเนาะ Singkat waktu, malam pun tiba. Setelah selesai makan malam, ayah Sai berniat untuk berpatroli karena adanya isu Kraswe di desanya. Si nenek pun berkata kalau sudah lama tak terlihat Kraswe. Tak lama kemudian datanglah Ting bersama anaknya. Sambil berseloroh, Ting pun mengatakan kalau Jert menyukai Sai. Sai pun merasa malu sambil menggerak-gerakkan kakinya. นี่ถ้ามึงได้กันเมื่อไหร่อะบอกกูคนแรกเลยนะ Di dalam kamarnya, Sai yang udah ngantuk berat, ia pun tak lupa mengunci jendela dan pintu kamarnya. Besok paginya di saat Sai terbangun, ia pun heran melihat jendela yang terbuka dan darah di kasurnya. Saat berada di klinik, Sai yang merasa ada yang aneh pada dirinya, kemudian mengajak Jert untuk ke rumah kosong yang berada di hutan. งั้นถ้าเจิดกลัวเจิดกลับก่อนก็ได้นะ Dalam perjalanan ke hutan, mereka berdua pun melihat ada pria yang memegang obor. Sai yang merasa mengenali pria itu, ia pun mendekatinya. Dan ternyata itu adalah Noi, teman kecilnya dulu. Tapi Noi ini tak sendirian. Ia datang bersama rombongan pemburu Kraswe. Pemburu pun mengatakan kalau wabah Kraswe ini bisa menular melalui air liur Kraswe. Jika itu wanita, ia bisa berubah menjadi Kraswe juga. Tapi jika itu pria, ia akan tersiksa oleh racunnya. Setelah itu pemburu pun memperlihatkan beberapa Kraswe yang telah dibunuhnya. Kemudian, Sai mengantar bekal makanan kepada Noi yang saat ini menginap di klinik. Rupanya Noi kembali ke desa karena orang tuanya sudah meninggal pada saat perang yang terjadi di Bangkok. เสียใจด้วยนะน้อย เป็นไงบ้าง ก็ดี
แต่ตอนนี้เรายังไม่รู้เลยนะว่าจะเอายังไงต่อกับชีวิต นี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนายคงไม่กล้ามานอนที่นี่แล้วเนาะ Tak berselang lama, datanglah Ting dan Jet membawakan perlengkapan pakaian dan peralatan mandi untuk Noi. Kemudian ayah saya juga datang menyuruh Jet untuk mengantarkan saya pulang. Tapi saat di luar klinik, saya menolak untuk diantar pulang oleh Jet karena saya merasa ada yang aneh pada dirinya. Keesokan paginya saat saya terbangun, tiba-tiba ia muntah darah. Saya pun heran melihat jendela yang terbuka dan darah di kasurnya. Karena merasa ada yang tak beres dengan dirinya, ia pun langsung mengecek dadanya. Di tempat lain, warga pun dihebohkan dengan tewasnya kerbau yang sangat mengenaskan. Namun di sisi lain, rupa-rupanya Gert ikut bergabung dengan rombongan para pemburu. Noi yang tak setuju dengan tindakan Gert, ia pun melarang Gert agar tidak bergabung bersama pemburu. Tapi Gert tetap kekeh dengan pendiriannya dan akan tetap ikut memburu Kraswe. Malam harinya, sebelum Gert mulai ikut berburu bersama para pemburu Kraswe, ia mampir ke rumah Sai untuk memastikan agar Sai tak lupa untuk mengunci pintu dan jendela kamarnya. Di dalam kamar, Sai yang merasa kesakitan tiba-tiba saja tak lama setelah itu, Ting yang saat ini sedang tidur, ia pun terbangun dan mendapati anaknya tak berada di sampingnya. Rupanya anak Ting sudah diambil oleh Kraswe. Kemudian para warga dan para pemburu pun mencoba menyelamatkan anak Ting. Dan syukurnya anak Ting berhasil ditemukan dan selamat. Di sisi lain, Noi yang saat ini sedang mempraktekkan tugas kuliahnya melihat ada cahaya yang terbang. Ia pun langsung mengikuti kemana arah cahaya itu. Tapi anehnya, cahaya itu masuk ke dalam kamar Sai. Noi pun langsung mengambil tangga dan melihat keadaan Sai. Ternyata, Kraswe yang selama ini meresahkan warga adalah Sai. Betapa hancur dan sedihnya hati Noi melihat wanita yang selama ini disukainya ternyata adalah Kraswe. Begitu juga dengan Sai yang merasa sangat terpukul karena ia baru tahu kalau dirinya adalah Kraswe. Keesokan harinya, Sai pun bermaksud menemui Noi di klinik. Tapi sayang Noi sudah tak menginap di klinik lagi. Sai pun sedih mengetahui Noi pergi karena dirinya. Di sisi lain, Noi rupanya tidur di dalam sebuah kuil. Lalu datanglah seorang biksu menghampirinya. Noi pun menceritakan kejadian yang dialaminya kepada biksu tersebut. Biksu mengatakan kalau Kraswe bukanlah hantu yang menyakiti manusia. Selama ini Kraswe sudah lama hidup berdampingan dengan manusia. Pada awalnya mereka adalah seorang manusia yang melakukan sihir hitam. Namun sihir itu berbalik menyerang mereka dan membuat mereka menjadi sosok hantu atau makhluk jadi-jadian yang menyeramkan. Di mana hantu perempuan biasa disebut Kraswe dan laki-laki disebut Krahang. Mendengar nasihat dari biksu, Noi pun akhirnya kembali lagi ke desa. Malam harinya, di saat Sai akan berubah lagi, Noi datang membawakan ayam agar Sai tak mencari makan keluar. Karena Noi tak mau warga tahu tentang apa yang terjadi pada Sai. Sai pun kemudian memakan ayam yang dibawa oleh Noi dari kolong rumahnya. Besoknya ketika Sai datang ke klinik, ia senang melihat Noi yang sudah kembali. Noi pun kemudian memeluk Sai karena sebenarnya Noi ini sudah menyukai Sai dari sewaktu mereka kecil dulu. Dan Noi menerima keadaan Sai saat ini. Setiap malamnya Noi pun membawakan ayam untuk Sai makan sampailah ke malam-malam berikutnya. Di sisi lain, para pemburu merasa heran karena sudah sebulan Kraswe tak terlihat. Noi pun kemudian mencari tahu tentang Kraswe. Dan menurut biksu, ada tanaman yang bisa menghentikan transformasi tubuh Kraswe. Tanaman itu bernama herba Kraswe.
Beberapa hari kemudian, ada seorang gadis kecil datang ke klinik karena sakit demam. Kemudian Noi dan Sai pun membantu mengobati gadis kecil itu. Tak lama setelah itu, datanglah Gert membawa minuman untuk Sai. Sai pun langsung meminum minuman yang diberikan oleh Gert. Gert pun memberitahu kalau akan ada perburuan besar malam nanti, dan Gert juga mengingatkan agar Sai menutup pintu dan jendela kamarnya. Dan di saat itu juga, si gadis kecil melihat air yang diminum Sai tadi.